di mana untuk menyusun laporan keuangan tersebut, di situ ada data, yaitu akun-akun yang ada pada perusahaan dagang terang. Di situ belum ditentukan debit dan kreditnya. Kemudian juga belum ditentukan akun ini masuk ke neraca atau masuk ke laba rugi. Tapi dengan melihat data tersebut, ini kita bisa melihat akun tersebut ini akan masuk ke laba rugi, laporan perubahan modal, atau akan masuk ke neraca. Karena dari data tersebut, ini kita bisa menentukan akun tersebut ini merupakan akun real atau akun nominal. Jadi kalau akun tersebut ini merupakan akun real, maka akan kita masukkan ke neraca. Kemudian kalau akun tersebut ini merupakan akun nominal, nah tentu saja akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Ke dalam laporan laba rugi. Nah kemudian dari data tersebut, ini persediaan barang dagangan, ini tertulis 2 kali. Yaitu persediaan barang dagangan awal dan persediaan barang dagangan akhir. Nah dua-duanya ini akan dimasukkan ke laporan laba rugi. Dua-duanya ini akan dimasukkan ke laporan laba rugi, yaitu untuk menghitung harga pokok penjualan. Jadi kalau kita melihat untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP, ini kan ada persediaan awal, kemudian ada pembelian bersih, kemudian ada persediaan akhir. Maka persediaan barang dagangan awal dan persediaan barang dagangan akhir ini akan kita masukkan untuk menentukan besarnya HPP. Sehingga nanti dari penjualan bersih dikurangi dengan HPP, ini akan ketemu laba kotor. Akan ketemu laba kotor. Baru nantinya ini akan dikurangi dengan beban usaha. Akan ketemu laba usaha. Kemudian kalau di bawahnya ini tidak ada pendapatan dan beban di luar usaha, maka laba usaha ini langsung kita sebut dengan laba bersih. Langsung kita sebut dengan net profit. Jadi tidak ada laba bersih sebelum pajak, tidak ada laba bersih setelah pajak. Jadi langsung laba kotor ini dikurangi dengan beban usaha. Ini kan seharusnya laba usaha. Tapi laba usahanya ini sama dengan laba bersih. Sama dengan net profit. Nah, laba bersih atau net profit tersebut yang akan kita gunakan untuk membuat laporan perubahan modal. Nah, kemudian di dalam neraca, yaitu aktiva lancar, dan di situ ada persediaan barang dagangan. Nah, persediaan barang dagangan yang dimasukkan di neraca, ini adalah persediaan barang dagangan akhir. Jadi jangan dimasukkan
persediaan barang dagangan awal. Yang dimasukkan persediaan barang dagangan akhir. Karena yang masuk di neraca ini adalah data-data yang ada di data penyesuaian, data setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian. Maka di neraca saldo setelah penyesuaian yang ada di situ, ini adalah persediaan barang dagangan akhir. Nah, persediaan barang dagangan awal tadi sudah akan dipakai untuk menghitung harga pokok penjualan tadi. Maka di neraca sudah tidak akan kita masukkan. Karena apa? Karena persediaan barang dagangan awal ini otomatis akan terjual. Otomatis akan terjual. Sehingga di neraca ini persediaan barang dagangan awal ini otomatis akan menjadi 0. Maka di dalam AJP ini persediaan barang dagangan awal ini akan kita kredit. Sehingga masuk ke penyesuaian, ke neraca saldo setelah penyesuaian, ini persediaan barang dagangan awal ini akan hilang, akan menjadi 0. Sehingga masuk di kertas kerja, yaitu di neraca, maka persediaan barang dagangan awal itu sudah tidak ada. Jadi yang masuk di neraca ini adalah persediaan barang dagangan akhir. Maka secara otomatis itu di neraca pada akhir periode, maka persediaan yang akan ada, yang timbul, ini adalah persediaan akhir. Mungkin ada pertanyaan dulu dari soal membuat laporan keuangan yang kedua. Owen, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Makasih. Ada kesulitan untuk mengerjakan laporan keuangan ini, Owen? Kita baru dapat yang pertama, Pak. Yang ini belum. Ya? Kita baru dapat yang pertama. Yang ini belum dikasih sama Bapak. Yang ini? Yang ini belum Bapak kasih, Pak. Oh, ini belum dikasih? Belum, Pak. Kita baru yang pertama, Pak. Oh, ini baru yang pertama? Iya, pas kita baru yang pertama, Pak. Yang berarti yang saya berikan dulu itu yang pakai kertas kerja itu? Iya, Pak, benar. Yang pakai kertas kerja ini. Ini belum saya berikan ya, Stesia? Belum, Pak. Oh ya. Ya udah, coba kamu kerjakan dulu ini. Jadi yang pertama membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, kamu tentukan akun-akun yang masuk ke laporan laba rugi. Jadi yang penjualan, kemudian ada persediaan awal, persediaan akhir, kemudian ada laba kotor, laba usaha. Sehingga nanti tidak perlu mengerjakan laba sebelum pajak dan laba setelah pajak. Karena di sini tidak ada pajak. Maka sampai laba usaha ini otomatis akan menjadi laba bersih. Akan menjadi laba bersih. Ya silakan kamu kerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung kamu tanyakan. Sambil saya masukkan ke Google Classroom kalian.